A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah, rezeki iman Islam, rezeki kesehatan, rezeki kesempatan, rezeki waktu luang, dan alhamdulillah bisa diberikan rezeki i'tikaf di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki inilah yang menjadi bekal kita hidup, yang menjadi kita insyaallah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, ya. Karena inilah waktu-waktu yang mungkin akan dirindukan nanti di alam kubur kita. Banyak nanti yang menyesal kenapa tidak banyak ngaji, kenapa tidak banyak ilmu, kenapa tidak banyak amal. Tapi penyesalannya tidak berarti karena sudah terlambat. Nah, hari ini alhamdulillah kita belum terlambat walaupun usia sudah begini, ya. Tapi sepanjang Allah masih menitipkan ruh kita di badan kita, maka ini menjadi kesempatan terbaik kita untuk terus berbuat baik di dalam alam dunia ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita udah nyampe pada doa kunut, ya. Doa kunut subuh ataupun bisa dipakai dalam witir, ya. Dalam sholat rakaat terakhir witir kita. Nah, sebelumnya kita coba murojaah dari awal, ya, ininya bacaannya supaya lebih mengingatkan lagi, ya. Dari mulai takbiratul ihram, ya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana
minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus habis itu apa? Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nomor mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ba'd atau ba'du enggak boleh ya. Kemudian doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Sampai situ ya. Sampai wa barik lana fima a'tait. Waqini atau waqina, waqina itu ya, ada yang menambahkan birahmatika, ada juga yang langsung waqina sarrama qadait ya. Jadi bisa menambahkan waqina birahmatika syarrama qadait, atau juga bisa langsung waqina sarrama qadait ya. Waqina atau wakini ya. Waqina itu artinya ada tuh dalam misalnya doa waqina adzabannar tuh. Waqina adzabannar sama itu artinya. Apa berarti waqina adzabannar? Jauhilah kami ya. Jadi jauhkanlah kami ya. Waqina, jauhkanlah kami, dan jauhkanlah kami ya, wa-nya itu. Wa-nya itu dan, qina, jauhilah kami. Atau waqini, jauhilah aku ya. Jadi waqina adzabannar tuh. Jadi jauhkanlah kami dari azab atau siksa neraka. Artinya waqina adzabannar tuh. Nah, kalau di sini waqina bisa langsung sarrama qadait atau birahmatika. Waqina, jauhilah kami birahmatika, dengan rahmatmu ya. Jadi kita mengharapkan dijauhkannya itu dengan rahmat Allah ya. Jadi waqina, jauhilah kami atau jauhkanlah kami birahmati, kan bi itu apa? Dengan ya. Rahmatika berarti rahmatmu, rahmat Allah maksudnya. Syarroma ya, saro itu keburukan, ma itu apa,
apa gitu, atau perkara bahasa ininya. Ma itu perkara, qadaita apa yang kau telah tetapkan. Ya, jadi kita meminta dijauhkan dari keburukan ketetapan Allah gitu. Ya. Jadi ketetapan Allah itu kan memang ada yang buruk, ada yang tidak bagi kita gitu ya. Tapi kita mengharapnya dijauhkan. Nah, makanya saya juga memakai yang birahmatika ya. Jadi mengharap Allah itu menjauhkan kita dengan rahmat Allah dari keburukan ketetapan Allah gitu ya. Gitu. Jadi yang telah engkau tetapkan, maksudnya takdir-takdir ketetapan Allah itu kan banyak di dunia ini, tapi kita berharapnya itu tidak buruk gitu, bukan keburukan apa yang menimpa kita ya. Ini sebenarnya udah pada familiar bahasa-bahasa waqina tadi, jauhilah. Kemudian syarroma, ada dalam bahasa, dalam Quran itu ada syarri. Syarri itu keburukan. Di dalam surat apa itu? Syarri. Di Al-Falaq. Al-Falaq kan syarri itu loh. Ya. Kan ada tuh syarri ya. Syarri ma khalaq. Syarri ghasiqin idza waqab, syarri hasidin idza hasad. Itu artinya keburukan-keburukan. Ya, yang di ujung misalnya syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari awalnya kan qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari penguasa malam ya. Syarri hasidin, itu syarri itu berarti keburukan, hasidin orang hasad ya, ketika dia hasad ya. Syarri ya gitu. Wa min syarri, wa min kan wa itu dan, min itu dari, kan kemarin kita udah belajar ya. Jadi wa min syarri itu berarti dan dari syarri keburukan, hasidin orang hasad ya. Gitu. Wa min syarri hasidin idza hasad, ketika dia hasad. Idza itu ketika, hasadin dia hasad. Jadi kita berlindung dari keburukan orang hasad ketika dia hasad. Karena orang hasad ketika tidak hasad mah tidak berbahaya. Jadi orang hasad itu berbahayanya atau buruknya adalah ketika dia berbuat hasad. Karena hasad itu gaib. Orang hasad itu gaib. Kita nggak tahu orang hasad itu yang mana, ya kan? Tapi ketika dia hasad, nah itulah keburukannya. Karena hasad biasanya di luar atau jauh dari kita, ya. Ada bentuknya tuh, ada iri, ada mengadu domba. Kan orang hasad begitu di belakang kan, ya, merencanakan rencana-rencana yang tidak baik kan gitu orang hasad. Maka orang hasad itu buruknya tuh ketika hasad. Kalau lagi diem ya nggak apa-apa. Ada orang hasad pada seseorang, kalau lagi diem nggak apa-apa. Makanya di sini diperjelas hasidin idza hasad, orang hasad ketika hasad. Ya. Nah itu syarri. Kalau di sini syarro ya, syarroma. Jadi waqina, dan jauhilah kami birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah ya. Sarwama, keburukan apa, qadaita, yang telah engkau tetapkan ya. Ininya. Jadi yang kita minta kepada Allah udah berapa totalnya? Udah dari awal, dari Allahumma hadina 4, 5. Jadi pertama yang diminta apa? Allahumma hdina, apa hudan, apa artinya petunjuk. Kemudian yang kedua wa'afina, apa keselamatan. Kemudian yang ketiga watawallana ya. Jadi kita minta diurus oleh Allah ya, pengurusan Allah. Kemudian yang keempat keberkahan, wa barik lana, berkahilah kami ya. Kemudian yang kelima minta dijauhkan dari keburukan. Jadi udah 5 yang diminta ya. Dan kalau
ada doa seperti ini, ya, itu berarti ini adalah kebutuhan kita kepada Allah, ya. Jadi kebutuhan kita ini kan diajarkannya salah satunya di doa. Karena kalau kita hari ini tidak diajarkan doa dari Nabi atau dalam Al-Quran, ya, kita pasti masing-masing doanya dan semuanya beda pasti. Karena doa kita biasanya banyak bercampur dengan hawa nafsu. Coba aja sekarang misalnya begini, nggak ada doa nih. Ketika ditanya doa hayang naon, minta ke Allah, pasti beda semuanya. Karena hawa nafsu kita beda-beda semua. Maka doa dari Nabi atau doa dalam Al-Quran itu adalah doa standar kebutuhan kita gitu, yang harus kita perhatikan. Maka utamakan dulu itu, ya. Makanya afdol itu memang doa itu yang dari Al-Quran atau dari Nabi langsung. Kenapa? Karena tidak bercampur dengan hawa nafsu, ya. Kalau kita pengen doa itu pasti bercampur dengan hawa nafsu kalau kita ngarang sendiri, ya. Atau kalau kecuali para ulama-ulama mungkin, ya, itu pun ulama-ulama biasanya membuat doa itu pasti sesuai dengan syariah, ya. Hanya saja redaksinya aja dimodifikasi istilahnya gitu, ya, digubah supaya lebih apa yang dibutuhkan oleh kita gitu, ya, ininya disesuaikan gitu. Tapi kalau dari Allah atau dari Rasulnya itu udah pasti kebutuhan kita. Dah kita mah kalau disuruh doa mau kepikiran cigana meminta petunjuk ke Allah, gitu, ya. Apalagi yang udah ngerasa sholat hari ini, udah ngerasa nggak butuh petunjuk lagi, ini rasa-rasanya udah nggak butuh lagi orang yang sering ngaji kayak gini kan kita rasa-rasanya nggak perlu lagi gitu kalau pakai hawa nafsu. Padahal kita diajarkan untuk terus-terusan. Di Al-Fatihah diulang-ulang ihdina, ihdina, ya. Di subuh kita diulang-ulang di dalam kunutnya Allahumma hdina, kan sama tuh ihdina, ya. Kemudian di dalam duduk di antara dua sujud ada wahdini, wahdini. Bahkan wa'afini juga diulang ada. Di sini kita juga meminta wa'afina, ya kan? Itu sama tuh keselamatan kan yang di dalam duduk di antara dua sujud juga. Jadi ini doa-doa yang standar yang harus kita minta kepada Allah. Berarti dengan kata lain, di dalam kehidupan ini kita itu rentan untuk sesat gitu. Makanya terus-menerus minta petunjuk Allah. Berarti makanya kita bisa di masjid seperti ini, bisa ibadah, bisa ngaji ini, itu pasti karena petunjuk Allah gitu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya banyak waktu gitu, ya. Bukan karena kita soleh, bukan. Tapi karena Allah yang menunjukkan, Allah yang memberi kekuatan, ya. Karena banyak kan, kalau cuma sekedar sehat, modalnya banyak yang sehat. Kalau sekedar waktu luang banyak yang nganggur hidup ini. Kalau hanya sekedar di rumah ini nggak ada kerjaan, banyak yang nggak punya kerjaan, ya. Tapi tidak semuanya Allah beri petunjuk bahwa nih aktivitas terbaik tuh yang ini. Allah nggak kasih keyakinan banyak kepada orang gitu. Makanya alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah di dalam masjid ini. Kemudian wa'afina, ya, keselamatan. Karena apa? Di dalam dunia ini ya pasti ada ujian-ujian dari Allah, ya. Ujian-ujian dari Allah. Kemudian apa-apa yang bisa mencelakai kita, maka kita minta kepada Allah keselamatan. Kemudian pengurusan, ya. Karena segala urusan ini Allah yang ngurus, maka kita wajib untuk menyandarkannya semua kepada Allah saja, ya. Jadi kan enak sebenarnya, ya, kalau kita semua urusan itu ke Allah kan saja. Ya Allah uruslah aku, kan gitu, ya. Wa tawallani atau wa tawallana, uruslah urusan kami ini di antara orang-orang yang Engkau urus, ya. Jadi gimana Allah ngurus itu kan enak gitu, ya. Kebayang kalau ibu-ibu misalnya ngurus anaknya kan riweuh tuh, ya. Ngurus hiji
ngurus dua, ngurus tilu, ribuan luar biasa lamun ngurus sorangan mah. Tapi kalau diserahkan ke Allah beres, ya gitu. Maksudnya kalau di dalam konteksnya ngurus anak misalnya, itu serahkan apa niatnya kepada Allah. Ya Allah, saya mengurus anak-anak kami untuk berbakti pada Engkau gitu. Ya, jadi enak mau 5, mau 7 gitu kan. Sama-sama capek biasanya. Ya, tapi kalau dikembalikan ke Allah, karena ini titipan, kita ngurus titipan Allah gitu. Ya, gitu. Kita ngurus titipan Allah. Makanya mual pusing gitu. Kenapa? Ya Allah yang ngasih rezeki, kita mah dititipan ke nakod, mangku, mandian, dan ngasih rezeki mah Allah gitu. Kita mah dititipin eta hungkul, di imahan gitu kan, di bajuan nitip eta hungkul gitu ya. Bari rezeki semuanya dari Allah semua. Kemudian keberkahan, ya. Kenapa kita minta juga keberkahan? Karena banyak apa yang di dunia ini, banyak yang di luar ketentuan Allah. Orang tuh banyak melanggar, akhirnya harta tidak berkah, jabatan tidak berkah, keluarga tidak berkah, ya. Apa kemarin arti berkah itu? Zadatil khair, apa? Tambah kebaikan. Makin bertambah kebaikan berarti itu berkah. Kalau sebaliknya berarti tidak diberkahi, ya, atau dilaknat oleh Allah. Jadi bahaya, ya. Jadi kita cek pada diri kita semua. Semua yang diberkahi Allah itu pasti nambah kebaikan, ya. Apapun itu yang Allah titipkan pada kita, ya. Kemudian waqina, ya, jauhilah dari keburukan apa yang Allah tetapkan, ya. Jadi waqina, kemudian syarri, keburukan, ya, itu juga harus jadi permintaan kita kepada Allah, ya. Jadi terutama ya waqina adzabannar, ya. Kemudian ada waqina adzabil qabri, kan ada juga tuh, jauhilah dari adab kubur, ya. Jadi adab-adab itu harus kita minta kepada Allah. Kalau kita nggak diajarkan, mana moal ingat karena kubur ge, moal ingat tah doa diselamatkeun tina alam kubur gitu, ya. Mentana teh paling orang malah mun dititah doa sorangan eueuh ti nabi nya, paling menta dahar gawena teh. Menta naon deui? Kitu menta minum, menta supaya senang, menta imah, menta mobil. Menta naon anu bisa kita pikirkan di dunia, anu kahayang semua. Moal inget di alam kubur aya naon, nanti di akhirat dia hari kebangkitan aya naon teh moal inget, ya kan. Bahkan kayak kita kan moal kapikir orang hasad nu kumaha, tapi Allah mengajarkan kita ternyata ada orang hasad yang ketika hasad itu bikin buruk kepada kita, maka kita berlindung kepada Allah, gitu ya. Itu, ya, doa kunut sampai situ. Nah, doa di dalam kunut itu, ya, yang permintaannya itu sampai situ, sampai waqina syarra qadait atau waqina birahmatika syarra qadait, ya. Dipenggal kesananya itu adalah pernyataan. Jadi makanya pernyataan ini sebenarnya boleh juga dijaharkan, boleh juga disyirkan, ya. Jadi dijaharkan boleh, nggak boleh. Kudu nama kalau dijaharkan bareng-bareng semua, ya. Yang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dari mulai situ itu kan pernyataan, bukan doa lagi sebenarnya. Walaupun nanti ada doa lagi di ujungnya. Itu boleh nggak dijaharkan? Boleh. Jadi ada yang menjaharkan biasa dikeraskan, boleh, ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Misalnya dari mulai sini itu kan pernyataan, sudah bukan permintaan yang doa, ya, kayak gitu. Boleh dijaharkan, boleh disirkan. Kalau saya sering disirkan, ya, tapi kali-kali nanti boleh juga dijaharkan. Nah, bagusnya, khawatirnya kalau belum ini kayak diaminan oge gitu. Namun dijaharkan kudu nama nurutan, aing ke diaminkeun kalau lamun dijaharkeun mah
Nah, untuk mencegah itu sementara kita punya ilmunya yang kompak gitu. Kalau udah kompak enak kan ya. Kalau belum kompak kan disangkanya masih doa, mungkin nanti bakalan di aminan, amin. Walaupun nggak apa-apa juga sebenarnya di aminan ya. Karena pernyataannya pernyataan tauhid, yaitu di aminan nggak apa-apa sebenarnya. Tapi afdolnya kan yang namanya pernyataan kita nyatakan juga. Maksudnya kita ucapkan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya dari mulai itu ya. Itu pernyataan. Apa pernyataannya ya? Coba kita kaji. Fa innaka ya, maka sesungguhnya engkau. Jadi coba kita sedikit demi sedikit menginikan Arab ya, karena di Arab itu diulang-ulang sebenarnya bahasanya. Fa innaka. Kan kita udah belajar inna ya. Kemudian ka juga udah. Itu tuh fa innaka walaupun cuma kalau kita hitung cuma 4 huruf ya, tapi itu artinya panjang. Fa itu kalau dalam bahasa kita tuh maka. Jadi fa, tidak semua fa maka ya, tapi fa itu huruf namanya. Huruf dalam bahasa Arab itu bukan huruf yang bahasa Indonesia A, B, C itu bukan. Itu huruf itu kalau bahasa kita apa ya? Bahasanya partikel itu kayak kata penghubung lah. Bahasa Indonesianya mah. Kan kata ya, bukan huruf. Tapi bahasa Arabnya huruf namanya. Fa, jadi walaupun satu huruf artinya adalah satu kata maka. Jadi fa, kemudian inna apa kemarin tuh? Sesungguhnya. Sama tuh. Fa inna. Jadi maka sesungguhnya ka itu kata ganti untuk engkau artinya. Ya, untuk engkau. Jadi engkau arti ka teh. Berarti fa innaka maka sesungguhnya engkau. Kan aya dina sholawat nih sambil kita belajar. Dina sholawat kan aya nu ka-kaan yang kita sering ini kan apa? Yang mana itu jadi lupa saya. Ada yang ka-nya. Ya Nabi, ya Nabi salam alaika. Ala dan alai itu kan atas, ka itu engkau. Artinya alaika. Alaika itu berarti atas engkau. Ya, ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, salam keselamatan alaika atas engkau. Gitu, itu kan doa kepada Nabi. Kan ada ka-nya juga tuh alaika, ya. Ya Rasul salam alaika ya Rasulullah, ya. Keselamatan kepada engkau atau atas engkau. Ala itu kan atas artinya. Nah itu ka ya. Atau di dalam bahasa ka ini apalagi yang sering kita ada ya. Misalnya di dalam bahasa ini kayak salam aja, assalamualaikum. Kan kum itu kalian semua. Kalau ka ya kamu. Jadi kan kita bisa assalamualaika. Oh ayat juga dina salawat maksudnya yang itu. Yang assalamualaika ya Rasulullah. Berarti assalamu alaika. Kan itu juga sama. Ya. Assalamualaika. Berarti salam keselamatan kepada engkau. Dan ka itu digunakan untuk yang biasanya digunakan untuk yang hadir. Kan di dalam bahasa Arab itu ada goib, ada hadir. Itu hadir itu bahasa Arab juga ya. Kalau kita kan disebut hadir ya. Hadir itu kan ada ya. Jadi ka itu untuk menunjukkan hadir kepada orang yang hadir di depan kita. Ya. Sebaliknya kalau yang enggak hadir itu disebut goib. Jadi kalau anu teu hadir dia namanya teh goib. Jadi misalnya si anu ka mana? Goib. Gitu. Jadi hadir goib. Kalau di kita hadir naon? Alpa. Alpa gitu ya. Amun teu hadir teh. Nah, padahal sebenarnya balikannya tuh goib. Jadi makanya kalau ada yang ka di situ itu menunjukkan kedekatan bahwa dia itu ada di hadapan kita gitu.
Jadi ketika menyebutkan salawat assalamu alaika, Nabi itu ada depan kita atau kepada Allah gitu ya. Fa innaka, sungguhnya engkau ya Allah, itu dekat kita itu gitu ya. Jadi tidak gaib, hadir. Makanya kita punya keyakinan bahwa Nabi itu ketika ada orang bersolawat hadir, ya dari doanya aja kita diajarkan assalamu alaika. Di dalam sholat assalamu alaika enggak? Assalamu alaika ya. Dalam sholat tuh assalamu alaika. Tidak pakai yang goib gitu ininya, domirnya, tapi domir yang hadir. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan itu kita ini kan maknai bahwa itu Nabi hadir, Nabi mendengar salawat-salawat kita. Nanti itu kan ada nanti kita nyampe kepada tasyahud, nanti kita maknai juga di situ ya. Nah jadi nanti sedikit-sedikit nanti kebuka tuh bahasa-bahasa Arab di dalam sholat itu ketika kita mengulang-ulang ya. Jadi fa innaka, maka sesungguhnya engkau, kemudian apa? Taqdi ta qaf dod iya ya, itu pakai dod ya. Taqdi ya. Jadi ada huruf ta, ada qaf, ada dod, ada iya. Jadi iyanya nanti sukun, jadi taqdi ya. Qafnya mati. Apa artinya taqdi itu? Memutuskan ya. Maka sesungguhnya engkau memutuskan ya. Jadi artinya ini pernyataan ke Allah bahwa Allah itu yang memutuskan. Jadi Allah itu maha memutuskan gitu. Kemudian apa? Diulangkan wala yuqdo. Kan itu sama sebenarnya. Wa apa artinya biasanya? Dan la tidak, yuqdo diputuskan. Jadi bahasa pasif jadinya. Kalau takdi itu memutuskan, kalau yuqdo itu diputuskan artinya kalau bahasa kita. Berarti Allah itu apa? Takdi itu memutuskan, wala tuqdo tidak diputuskan gitu artinya. Jadi kan Allah nggak mungkin diputuskan orang atau diputuskan makhluk lain ya. Jadi artinya Allah itu hanya pemutus, yang memutuskan, yang menghendaki. Allah kan ada kemarin di dalam makna apa kemarin tuh kita bahas pernah dalam makna apa, bahwa Allah itu kehendaknya tidak bisa diputuskan atau di ini orang, tidak bisa dijadikan, tidak bisa didikte Allah itu. Jadi Allah itu yang memutuskan dan tidak diputuskan. Alaika apa tadi? Alaika itu berarti atasmu atau atas engkau. Ala itu kan dari ala itu atas, ka itu tadi engkau. Jadi alaika itu artinya atasmu kalau bahasa kita, atau atas engkau. Berarti fa innaka, maka sesungguhnya engkau, taqdi memutuskan, wala yuqda dan tidak diputuskan, alaika atas engkau ya. Gitu. Itu kan pernyataan kan. Makanya kan sekarang kita mengetahui kan bahwa itu bukan doa kan. Itu adalah pujian kepada Allah. Itu adalah pernyataan kepada Allah. Jadi kita yang menyatakan sungguhnya engkau ya Allah maha pemutus, engkau itu tidak diputuskan. Jadi Allah itu nggak mungkin diputuskan makhluk gitu. Maksudnya tuh ketetapannya itu makhluk yang memutuskan gitu. Hanya Allah lah yang memutuskan. Itu pernyataan tauhid kita, ya. Jadi dengan adanya kalimat ini juga kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa apapun yang terjadi itu pasti keputusan Allah. Dan ini kan juga nyambung dengan yang kalimat sebelumnya sebenarnya. Apa? Yang qadoita. Qadoita kan ketetapan Allah, ya kan. Ini doa ini nyambung dari yang waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan, karena sesungguhnya kan begitu, karena sesungguhnya engkaulah yang memutuskan dan engkau tidak diputuskan atasmu. Jadi
kita itu menyatakan kepada Allah, jauhkan dari keburukan, ya, dengan atas apa ketetapanmu, karena engkau itu yang memutuskan. Berarti kan kita meminta keputusan terbaik intinya kepada Allah, ya, keputusan terbaik yang tidak ada keburukan kepada kita semua, kayak gitu. Itu doa pernyataan, ya, jadi pernyataan, ya. Nah, segitu dulu aja pernyataannya, masih panjang insyaallah, ya, diawet-awet, dipahami sedikit demi sedikit, ya, mudah-mudahan kita terbiasa dengan bahasa-bahasa Arab. Jadi semakin diulang-ulang, insya Allah nanti terbiasa tuh dengan pola-polanya, walaupun kita tidak langsung belajar bahasa Arabnya. Tapi nanti insya Allah kalau ada umur panjang dan banyak kesempatan, ya belajar juga lah sedikit Arab ininya. Tapi minimal kita sebagai yang sudah tua begini, ya kalau diberi teori bahasa Arab pusing oge, teori-teori tajwid oge pembaliutkeun ya kita. Apalagi kalau geus bahasa Arab geus leuwih loba grammar atau istilahna gitu ya. Tapi dengan begini aja insya Allah kebayang, karena tujuan kita bukan jangka pendek, ini jangka panjang, tapi secara praktisnya adalah yang penting paham saja apa yang kita bicarakan gitu, ya. Alih bahasa lah kepada bahasa Indonesia minimal tahu, tapi juga secara makna ulah ngaco gitu, karena kan gitu ya, gitu. Walaupun kita belum mendalami bahasa Arabnya, kayak gitu. Karena tujuan utama itu gitu dulu, ya. Tujuan utamanya adalah mengerti apa yang kita baca, ya, supaya mengantarkan kita atau membantu kita kepada kekhusyuan, ya, ketika sholat, ya. Coba kita ulangi dari Allahumma hdina bareng-bareng sampai yang barusan, ya, sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Coba pakai nih sekarang kalau untuk sendiri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi yang wabarik lana itu kalau sendiri jadi wabarik li, panjang li-nya, ada iya sukun di situ, ya. Kalau bareng-bareng wabarik lana, kalau sendiri wabarik li, ada iya-nya di situ, ya. Iya sukun. Nah, segitu dulu, wallahu a'lam bishawab. Karena ada PR lagi kemarin kita. Apa? Doa sujud tilawah, ya, doa sujud tilawah masih ada beberapa kalimat lagi. Coba kemarin apa? Sajada wajhiya lilladzi ulangi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ulangi lagi. Nanti kalau ininya can ini ditambah dulu lebih. Yang ini dulu aja. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sekali lagi ulangi.
Sajada wajhiya, jadi diriku bersujud lilladzi kepada zat yang khalaqahu, yang menciptakan, wa sawwarahu dan membentuknya. Ya. Coba harus kita ini mutkinkan dulu yang ini supaya ketika ditambah anu anyar hafal ieu henteu jadi teh. Ya. Gitu. Ulang-ulang. Jadi kalau caranya, kalau ini tuh ulang-ulang 5 kali itu satu kalimat. Nah, sajada, 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 wajhiya, 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 sajada wajhiya, sajada wajhiya, sajada wajhiya, sajada wajhiya, sajada wajhiya. Itu nempel misalnya 5 kali itu, ya. Kemudian tambah lilladzi, 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 sajada wajhiya 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 lilladzi. Ya, coba yang belum hafal sampai situ ulang-ulang 3 kali aja misalnya. Ayo. Sajada wajhiya lilladzi, sajada wajhiya lilladzi, sajada wajhiya lilladzi. Udah kebayang nggak? Ya. Khalaqahu, 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 khalaqahu. Sekarang gabung, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Coba. Ulangi sekali lagi. Wa sawwarahu, wasawwarahu. Gabung, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawwarahu. Coba ulangi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawwarahu. Sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Siap nambah? Nambahnya 3 aja, nggak mau 3 kalimat. Yang pertama wasyaqqa, wasyaqqa, waw, shin, terus qaf ayat tasdidan, kemudian qa. Wasyaqqa, shinnya shin gede. Wasyaqqa, coba. Wasyaqqa. Ulangi. Terus 5 kali. Wasyaqqa, 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 wasyaqqa. Tambah sam'ahu, sin mim ain ha, sam'ahu. Ulangi, sam'ahu, sam'ahu. Gabung, wasyaqqa wa sam'ahu, wasyaqqa sam'ahu. Ulangi. 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 Sekali lagi. Coba gabung dengan sajadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Ulangi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa
sam'ahu. Sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Hafal ya? Hiji deui wa basarahu. Wa baso ya. Ada wawu, ada ba, ada sod. Ada ro, ada ha besar. Wa basarahu. Pendek semua, ha-nya aja yang panjang. Wa basarahu. Ulangi. Sekali lagi. Coba gabung dengan wasyaqqa ya. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Coba. Ulangi. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Sekali lagi. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Coba dari sajadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wa basarahu. Coba gini aja, berhenti dari di wasawwarahu. Boleh di situ berhenti dulu, kemudian wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Jadi penggalannya biar enggak teengap. Biar teengap itu sampai sawwarahu dulu gitu ya. Coba gini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sampai situ dulu. Kemudian wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Itu penggalannya dua, meh teengap. Coba ulangi, sajadah. Di eureun heula. Meh teu eungap. Aya lamun teu eungap mah sampai engke ahsanul khaliqin ge sok. Sebenarnya boleh, tapi kan keur ieu ngame inget. Penggalannya sampai wasawarahu dulu. Coba. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ulangi sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Kagoknya. Makanya karena kita merasa kagok, orang Arab kalau berhenti ya memang disukunkan. Kalau udah ngerti kalimatnya boleh disukunkan. Misalnya begini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Jadi wa sawwarahu-nya itu haknya disukunkan. Wa sawwarahu. Nah, boleh itu. Ya. Itu atau tadi dipanjangkan juga boleh. Ya, jadi ujung kalimat tuh memang disukunkan di Arab tuh, ya di bahasa Arab tuh, ya. Karena kan tadi kagok ya, wasawwarahu. Kalau wasawwarah, kemudian wasaqqa sam'ahu wa basarahu. Kalau mau dipenggal-penggal gitu juga boleh disukunkan gitu. Tapi harus tahu dulu kalimatnya, ya. Kalimat utuhnya harus tahu, supaya ketika disukunkan juga kita tahu itu ininya, kaidahnya gitu ya. Nah, sampai situ dulu aja, sampai wasaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya. Apa tuh wasaqqa? Wasaqqa itu artinya dan membuka artinya. Membuka sam'ahu. Apa? Sam'ahu pendengaran.
Ya. Kemarin kan sudah pernah ada kita di Sami Allah. Sama kan Sami'a, ya kan? Kan sama. Ini Sam'a. Ini kan Sam'a. Kalau itu kan Sami'a. Tapi kan kata dasarnya sama, ada sin, ada mim, ada ain. Sam'a. Artinya kalau sama itu pendengaran. Kalau kemarin Sami'a itu juga mendengar kan artinya, ya. Gitu. Jadi sam'ahu itu pendengar. Jadi wasaqqa sam'ahu yang membuka pendengaran, ya. Kemudian wa basarahu, basar apa? Penglihatan, ya. Wa basarahu dan penglihatannya. Jadi ini kan menyatakan dari awal begini saja, dawajhiya, diriku bersujud lilladzi, ya, kepada zat ya, khalaqahu yang menciptakan, wasawarahu yang membentuk, wasyaqqa sam'ahu yang membuka pendengaran, wabasarahu yang membuka penglihatan. Biasanya kalau tahu artinya juga nanti gampang tuh menghafalnya. Atau kalau pokok teh geus eta teh naon, sam'ahu wabasarahu, ya. Jadi kita bersujud kepada Allah yang menciptakan, yang membentuk, yang membuka pendengaran, yang membuka penglihatan. Itu harus dimaknai. Makanya kita kalau sujud tilawah, kalau lebihnya harusnya lebih khusyuk, karena kita menyatakan kepada Allah, Allah itu yang menciptakan saya, yang membentuk saya, yang memberikan nikmat pendengaran, yang memberikan nikmat penglihatan, gitu, ya kan? Maka kita harus bersyukur gitu. Makanya cerik setan kalau melihat kita melakukan sujud tilawah, ya, cerik. Kenapa? Karena tugas dia itu mencegah kita sujud. Jadi mencegah kita taat, mencegah kita untuk sholat. Makanya cerik lamun aya nu sujud. Jadi setan tuh, iblis, ya, selalu menggagalkan kita untuk sujud. Iya malah sujud, gitu, ya. Jadi lamun hayang nyerikan setan, loba sujud, cerik tah terus, ya. Baik we antep cerikan, ya, ulang. Jadi daripada ngaheureyan budak, mending ngaheureyan setan. Da setan teh aduh mubin, apa? Musuh yang nyata. Ya antep cenah cerik musuh mah, ya. Sugan kapokkeun atuh cerik, tapi moal kapok memang geus dibere anugerah ku Allah teh teu putus asa sampai hari kiamat. Jadi salah satu anugerah masih keneh dibere ieu ku Allah, diberi kekuatannya itu adalah tidak putus asa sampai kiamat. Urang aya putus asa na loba kan. Dia mah enggak akan putus asa menjerumuskan manusia sampai kiamat, ya, sampai waktunya semua makhluk dimatikan oleh Allah. Jadi si iblis, ya. Jadi iblis kalau bala tentaranya dari golongan jin mah ya biasa aja kayak kita, ada yang lahir, ada yang mati. Jadi yang abadi, bukan abadi, ya, yang ditangguhkan umurnya itu hanya iblis lah, satu orang, ya. Jadi ulah di yeuna kabeh gitu. Bangsa jin-jin biasa bala tentarana yang dari bangsa jin, apalagi dari bangsa manusia, ya biasa aja ngelahirin mati gitu semuanya. Jadi ulah dianggap amun aya jin moal maut. Kan ada kisah juga yang salah satu anak jin maut ku jelema naon ka banjur ku cai balas dendam tah ibuna teh da di maotan cenah ku jelema, ya. Sabab naon? Teu maca bismillah. Makanya itu kaidah dalam Islam, ulah sembarangan ke lobang-lobang itu ngebuang air panas, kencing gitu, ya, gitu. Kalaupun mau ngebuang air panas pakai bismillah dulu. Tapi ulah sengaja apalagi. Bisa aya jin keur alulin atuh di banjur maut teh. Bisa maut ya bisa, itulah jin tuh bisa maut, ya. Kalau iblis moal, jadi lamun aya iblis papanggih bisi, ya mah bisi. Ya moal bisa maut ayeuna mah. Teu kudu dina naon, ya. Ngaleos we mun aya iblis, ya. Namun ngajak ngobrol misalnya iblis, ya, antep we gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya.
Kita lanjutkan apa sekarang teh? Surat apa? Kemarin Fusilat dah beres. Suratus Syura. Asy-Syura ya. Halaman 483. Surat ke-42 surah. Nah, ini bacanya gimana nih? Ya, hama asako. Entong hama ya. Ya nu maca hama jeung asako. Ini yang ada harokatnya cuma haknya saja. Sedangkan selanjutnya semuanya itu adalah nama hurufnya. Ya. Jadi ha itu ada harokatnya tuh fathah, ha, 2 harokat saja cukup. Yang mim, ain, sin, qaf. Makanya saya sering menekankan kita itu harus tahu nama huruf. Karena salah satunya di sini dipakai. Ya. Jadi misalnya kalau salah nyebut nama huruf eta huruf naon? Huruf A misalnya. Kan aya nu nyebut huruf A kan? Eta huruf naon? Huruf sa. Padahal apa artinya itu? Sin. Kalau itu yang ain. Ini kan huruf ain, kan awak ini tuh huruf ha, huruf mim. Makanya mim nanti bukan huruf ma kan? Kadang ada yang nyebut huruf naon itu? Huruf ma. Kayak dia jadi hama makanya. Ya kan? Kemudian huruf ain bukan a. Jadi disebutinnya ain. Ya, bukan a. Ini huruf sin, nanti disebutkan sin. Itu huruf qaf, bukan qa. Kadang kan ada yang nyebut huruf naon? Huruf qa sana. Padahal huruf qaf. Nah, dengan taunya nama huruf, maka kita akan tahu kaidah membacanya. Ya, yang pertama ayat pertama itu ha-nya biasa aja 2 harokat, ha, kemudian mimnya sebutkan ha mim, mi-nya dulu yang panjang, kemudian ke mim ujung disukunkan ha mim. Coba ha mim. Jadi ujungnya sampai jadi mim kayak gitu ya. Kemudian yang ayat 2 ainnya tuh disebutin ain, i-nya panjang. Ai, kalau secara ainnya dulu maca ain tuh begini. Ain. Kayak gitu ya. Ain. Coba. Sekali lagi. Jadi jangan ain, bukan gitu ya. Kadang iya-nya jadi pendek jadi ain, bukan, tapi ai, jadi di i-nya yang panjang ain. Nah, di sini ada kaidah ikhfa itu dipakai. Ain kan nun sukun, ini ketemu sin, ain sukun ketemu sin, jadi ikhfa. Jadi nantinya begini ya, ain. Kalau normalnya kan tadi ain. Kalau ini karena ketemu sin, jadi ain sin qaf. Jadi sinnya juga sama kaidahnya kan ada nun di ujungnya. Jadi normalnya kalau sebelum ada kaidah ikhfa kan ain, sin, qaf. Tapi karena ujung-ujungnya nun, kemudian ketemu sin sama ketemu qaf, kan dua-duanya ikhfa jadinya. Paham ya insyaallah ya? Nah, sekarang makanya wayahna nafas juga harus diatur karena agak panjang kan. Jadi bacanya ain sin qaf, ujungnya fa yang kayak fa itu. Coba
Ikhfa'nya di ini kan. Ain sin qaf. Nah itu dina ikhfa nanti sok ragu wae kala lewat. Jadi ikhfa jadi ain an-nya itu jadi agak samar, dengung ya. Dengung kan sama. Ikhfa itu artinya menutupi. Jadi nunnya tertutupi sama sin, nunnya tertutupi sama qaf. Ain. Jadi bukan ain lagi. Nah, tapi insyaallah kaidahnya tahu ya. Ini kan banyaknya dalam Quran yang begini-begini. Itu harus paham kaidahnya kayak gitu ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruba ilallahi amalan sholihan wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Walau syaa Allahu laj'alahum ummatan wahidatan walakin
ويدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.